semuanya baik-baik saja. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita akan menyanyikan bahasa kasih. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dia ciptakan bintang-bintang.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali menyanyikan lagu Bahasa Kasih versi spesial. Shalom, selamat pagi semuanya, anak-anak SD Kristen Pelita Kasih, kelas 1 sampai kelas 6. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, baik, dan tetap semangat untuk mengikuti setiap aktivitas PDR setiap hari. Ya, pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempertemukan kami dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap sehat dan tetap semangat, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti akan isi firman Tuhan, dan supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, ibadah pagi hari ini temanya adalah bahasa persatuan. Nah, kita lihat dulu apa sih arti bahasa itu. Nah, bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Dengan adanya bahasa, orang lain bisa mengerti apa yang disampaikan seseorang kepada orang tersebut. Nah, jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain, itu yang disebut dengan bahasa. Penggunaan bahasa yang baik dan mudah untuk dimengerti oleh orang lain akan berdampak pada komunikasi yang berjalan dengan baik. Jadi ketika orang lain mengerti apa yang kita sampaikan, maka komunikasinya akan berjalan dengan lancar. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah. Mengapa banyak sekali? Nah, hal ini karena Indonesia terdiri dari banyak suku dan daerah yang beragam, dari Sabang sampai Merauke. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan satu bahasa yang resmi untuk mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai suku dan daerah. Nah, tentu kita ingat ada peristiwa Sumpah Pemuda. Sebelum kita masuk dalam masa kemerdekaan, kita awali dengan peristiwa Sumpah Pemuda, di mana para pemuda bersatu padu untuk bergandeng tangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun pada awalnya setiap pemuda Indonesia dari berbagai daerah berusaha menginginkan untuk bahasa daerahnya masing-masing menjadi bahasa persatuan, tetapi pada akhirnya mereka sepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia ini digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di Asia, sebagai bahasa pergaulan atau sebagai bahasa sehari-hari, sehingga sebagian besar masyarakat sudah mengenal
bahasa Melayu ini yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Nah, melalui peristiwa Sumpah Pemuda, setiap pemuda bersatu padu untuk berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Nah, apa sih fungsi bahasa Indonesia itu? Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, maka orang lain akan melihat bahwa orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang berkarakter. Kemudian yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Kita tahu kita memiliki lambang negara, yaitu burung Garuda, kemudian juga bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, selain itu kita memiliki bahasa Indonesia sebagai lambang atau identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa persatuan. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita merasa sebagai warga negara Indonesia, tidak memandang dari suku dan daerah manapun juga. Ketika kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita tidak akan mudah terpecah belah. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dengan kata lain, sebagai alat komunikasi. Nah, anak-anak, berkaitan dengan bahasa, kita akan membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 22. Cukup panjang, tetapi Miss akan membaca ayat 1 sampai 3. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, kita tahu bahwa Paulus memiliki peran penting dalam mewartakan kabar gembira. Rasul Paulus memperkenalkan diri mereka melalui kumpulan surat-suratnya dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan sebagai warga negara Romawi. Ia lahir di kota Tarsus, dibesarkan di Yerusalem, dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dan pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi. Nah, pada mulanya, ia seorang penganiaya, orang Kristen. Waktu itu, dia disebut sebagai Saulus. Maka dari itu, tidak mudah bagi para pengikut Yesus untuk menerima Paulus sebagai seorang rasul, karena ada banyak sekali kecurigaan terhadap Paulus. Nah, ketika dihadapkan pada sidang, Paulus memberanikan diri untuk berbicara kepada jemaat, untuk membela diri, dan ia menggunakan bahasa Ibrani seperti bahasa yang digunakan orang-orang yang ada di situ. Nah, ketika Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani, seketika itu juga mereka semua terdiam. Loh, kok bisa bahasa saya? Nah, sejak saat itu, Paulus diterima sebagai saudara dan bagian dari mereka. Nah, di sini menunjukkan bahwa kesamaan bahasa membuat orang lain menjadi seperti saudara. Bisa dikatakan bahwa bahasa menjadi unsur penting dalam mewartakan kabar gembira. Nah, kita tentu tahu juga ketika kita membaca Alkitab, mengapa tidak menggunakan bahasa
yang lain, misalnya bahasa Yunani atau bahasa Ibrani seperti bahasanya Paulus? Tentu tidak. Kita tidak akan mengerti dan tidak akan memahami dengan bahasa tersebut. Tetapi Alkitab diterjemahkan bahasa-bahasa di seluruh dunia supaya apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, semua orang yang membacanya sesuai dengan bahasa mereka sendiri akan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, kita bersyukur kita memiliki bahasa Indonesia agar firman Tuhan pun dapat sampai kepada kita, kita mengerti, kita memahami apa yang Tuhan kehendaki. Jadi, bagaimana sikap kita terhadap bahasa Indonesia? Yang pertama, kita harus bangga dan melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bahasa yang tidak ternilai harganya. Kita tahu kita memiliki banyak sekali bahasa daerah. Tetap kita gunakan, tetap kita hargai, dan kita lestarikan. Maka di sekolah pun, karena kita tinggal di wilayah Jawa, maka ada muatan lokal bahasa Jawa. Tujuannya supaya kita tetap melestarikan bahasa Jawa tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahasa daerah. Yang kedua, kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan-kegiatan resmi. Kenapa harus bahasa Indonesia? Agar semua orang bisa mengerti, bisa memahami apa yang disampaikan dalam kegiatan resmi tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan tidak multitafsir. Ketika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, orang tidak menafsirkan hal-hal yang lain. Misalnya, contoh sederhana saja. Tono sekarang di rumah sakit. Nah, bisa menimbulkan dua arti, dua tafsiran. Yang pertama, Tono sekarang di rumah sedang sakit, atau Tono sekarang sedang di rumah sakit. Nah, penekanan yang betul di dalam menggunakan bahasa Indonesia akan memberikan arti yang jelas. Tono sekarang di rumah sedang sakit, atau Tono sekarang sedang di rumah sakit. Tentu memiliki arti yang berbeda. Nah, itu pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, menghindari bahasa asing atau bahasa daerah jika ada orang lain yang tidak mengerti. Misalnya, ada Tiur sama Butet. Mereka keduanya dari Sumatera Utara, dari Medan. Mereka ngobrol menggunakan bahasa Batak. Sedangkan di situ ada Tini, ada Tono, ada teman-teman yang lain yang berasal dari daerah lain. Mereka tidak akan paham. Nah, tentu akan menyinggung perasaan teman lain. Jangan-jangan Tiur sama Butet sedang ngomongin kita. Nah, jadi gunakanlah bahasa Indonesia ketika orang lain ada di sekitarnya agar tidak menimbulkan prasangka yang buruk atau keliru. Dan ada satu lagi sikap kita terhadap bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, ada slogan yang berbunyi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasailah bahasa asing. Nah, ketika kita mengutamakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita juga melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa, tetapi kita juga menguasai bahasa asing, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang maju, dan yang akan berhasil di masa yang akan datang. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Kita menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang benar, dan yang terutama, apa yang kita lakukan harus senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu memberi kami kekuatan, memberikan kami semangat untuk selalu
menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan kami dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, kedua orang tua kami, teman-teman kami, guru-guru kami semuanya, agar selalu sehat dan dapat melakukan setiap aktivitas sehari-hari bersama Engkau dan dalam pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat melanjutkan kegiatan PDR. Hai Mister Sujo. Hai Miss Lia. Sedang apa Mister? Ini Miss Lia, nata-nata piala dalam rangka kejuaraan HUT-RI yang ke-75 untuk anak-anak Pelita Kasih Miss Lia. Wah, pialanya keren-keren. Iya. Ini ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Lombanya pun bermacam-macam Miss Lia. Mister, boleh tahu nggak lombanya itu untuk guru atau untuk siswa? Untuk lombanya ini dikhususkan untuk siswa Miss Lia. Oh, berarti gurunya nggak ikutan ya Mister Iya. ya? Oke, nah kalau sudah ada pialanya nih, nanti sudah ada pesertanya dong. Betul sekali. Kemarin lombanya diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus. Keren. Gimana? Antusias sekali. Lombanya apa aja Mister? Ini Miss Lia, lombanya banyak sekali. Oh. Saat ini Miss Tersuju akan membacakan juaranya. Oke. Mau mendengarkan Miss Lia? Mau dong. Pasti teman-teman yang ada yang di rumah nih Mister, mereka juga sudah nggak sabar ingin mendengarkan siapa yang menjadi peserta terbaiknya ya. Mister, kemarin Mister juga sempat ngintip nih, hasilnya mereka tuh keren-keren semua loh. Betul Miss Lia. Kalau Miss Lia yang jadi jurinya semua terbaik Mister. Iya, bingung ya mungkin ya kalau kita. Iya, betul sekali. Tapi kita tetap harus menentukan 3 terbaik untuk tiap-tiap lomba ya Mister ya. Karena kita sudah memilih juri yang juga sesuai dengan kompeten. Ya, betul. Dan juga Miss Lia, untuk tujuan dari lomba ini banyak sekali. Di antaranya melatih anak-anak untuk belajar berani. Berani apa Mister? Ya berani untuk tampil. Iya. Tidak setiap anak berani tampil Miss Lia. Iya, tapi kemarin semua berani loh Mister. Iya. Meskipun online ya Mister ya. Betul. Dan juga melatih anak untuk mentalnya lebih baik. Setuju. Oke, saya sudah nggak sabar. Nggak sabar ya. Dengar siapa. Mungkin juga peserta lomba juga nggak sabar Miss Lia. Ingin mendengarkan, ingin tahu siapa juaranya. Iya. Tapi ingat ya Mister ya, bahwa anak-anak yang kemarin ikut lomba itu semua sudah menjadi juara. Betul, semua. Karya mereka juga sudah keren. Kita kasih aplaus dulu. Oke. Semua yang ikut lomba adalah juara. Iya, betul sekali. Karena ini juaranya cuma diambil 1 sampai 3, Mister Sujo akan bacakan yang juara 1 sampai 3 ya anak-anak ya. Siap untuk mendengarkannya? Siap. Oke. Mister Sujo akan mulai dari kelas 1. Mister, boleh nggak saya bantu baca? Wah, senang sekali. Mari Miss Lia. Silakan Mister dulu ya, nanti kita gantian ya. Oke. Saya akan bacakan yang kelas 1 dulu Miss Lia ya. Nanti Miss Lia bantu saya yang kelas 2. Iya. Baik, anak-anak, Mister Sujo akan bacakan mulai juara 3 lomba menyanyi lagu wajib nasional. Oke. Untuk juara 3 diraih oleh Andrea Alma Olive dengan
total nilai 860. Ayo, applause-nya. Kemudian juara kedua diraih oleh Mikaela Feby Indria dengan total nilai 863. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu, ini juara satu pasti ya. Saya juga deg-degan. Juara satu diraih oleh, siapa ya ini, saya juga deg-degan ini. Ternyata diraih oleh Alicia Elizabeth Putri dengan total nilai 868. Sekarang Miss Lia yang ganti membacakan untuk kelas 2. Selamat ya untuk peserta terbaik, 3 peserta terbaik dari kelas 1. Sekarang Miss akan bacakan 3 peserta terbaik untuk lomba di kelas 2, yaitu senam kreasi. Keren-keren Ini lagu daerah. Cinta budaya ya Miss. Iya. Oke. Peserta atau pemenang atau juara ya, juara 3. Kita mulai dari juara 3 terlebih dahulu. Selamat untuk Stefani Wuri Areta dengan total nilai 741. Lalu untuk juara yang kedua diraih oleh Tamariska Auren N dengan total nilai 736. Selamat Auren. Dan yang pertama, duduk dulu. Siapa ya ini kira-kira ya? Oke, untuk yang pertama, ayo semua berdoa ya, Mas Dua, supaya kelamaan Mister. berdoa dalam hati. Oke ya, siap ya kelas 2 ya. Untuk juara yang pertama diraih oleh Geoff Kuisa dengan total nilai 759. Iya, selamat. Selamat untuk anak-anak kelas 2 yang selanjutnya Mister. Oke, sekarang saya akan membacakan untuk lomba bercerita rakyat Indonesia. Ini jurinya sangat kompeten sekali, Miss Lia. Iya. Sudah menjuri di mana-mana dia. Boleh sebut. Kita nggak perlu ragu lagi untuk juara lomba bercerita ini. Okay. Baik, Mr. Sujo akan bacakan untuk juara yang ketiga, yaitu diraih oleh Morla Malisa Haryono dengan total nilai 375. Selamat Morla. Kemudian juara yang kedua yaitu Joyce Priscilla Putri dengan total nilai 379. Selamat Joyce. Ini yang ditunggu-tunggu juara satu pasti ya. Wah, semua ini menginginkan ya. Ini juara yang terbaik yaitu diraih oleh Daniel Davin Chan Laksinata dengan total nilai 380 ya. Nah, selamat ya para juara, kalian sudah bekerja dengan luar biasa. Selanjutnya Miss Lia untuk kelas 4, silakan Miss Lia. Sudah 3 kelas ya, nggak terasa ya? Iya, tidak terasa. Sekarang kita beranjak, gimana kalau kita ke kelas 6? Oke, iya. Kan kelas 1, 2, 3 sudah. Sekarang kita balik 6. Dibalik ya, 4 ya. Supaya yang kakak-kakak kelas 6 nggak deg-degan kelamaan. Kasian loh mereka nanti. Betul sekali Miss Lia. Mari Miss Lia. Oke ya, siap ya untuk teman-teman yang di kelas 6 dengan lomba video kreatif kemerdekaan. Ketika Miss Lia lihat karya kalian, wow, semua keren, kalian semua good creator or good video creator or good video editor, very very excellent. Tapi tetap nih namanya lomba, pasti harus menentukan juara ya. Oke, so Miss Lia akan sampaikan untuk juara 3 dulu. Siap ya? Siapakah dia? Musiknya mana yang bisa ceri gitu ya harusnya. Oke. Nathanael Brian
P. Total nilai 740. Iya, selamat. Ya. Lalu yang kedua, Oke, ini siap. keren kalau video editor itu biasanya cowok-cowok nih, Mister. Iya. Tapi kali ini perempuan loh, Mister. Aduh, ternyata kelas 6 ini punya bakat-bakat untuk Iya jadi dong. editor video Iya ya. dong. Saya bangga ada anak perempuan yang bisa masuk begitu ya. Oke. Untuk posisi yang kedua atau juara yang kedua diraih oleh Aneta Rina Kriska dengan total nilai 755. Iya, selamat Aneta. Luar biasa ya. Juara 2. Oke, Iya. sekarang untuk yang peringkat pertama atau juara pertama, siapakah dia? Ayo siap-siap, kira-kira siapa ya? Ini kelas 6 ini semua pasti deg-degan ya. Teman-teman sudah ada yang Punya bisa peluang melihat? loh semuanya. Ya jelas dong, Mister, Iya. punya peluang ya. Tetapi untuk kali ini juara pertama jatuh kepada Radi Satya Baskara dengan total nilai tipis sekali, Mister, dengan yang Iya. juara 2. Tipis ya selisihnya ya. Berapa tipisnya? Setipis kertas. Oh, gitu ya. Sekarang yang Sayang juara sekali pertama ini Iya. 756. Selamat ya untuk Keren ya. Radi. Ya. Tentunya mereka menyiapkan ini enggak sehari 2 hari Miss Lia ya. Iya, Mungkin Miss Lia. berhari-hari ya. Sampai berlarut-larut malam mungkin Iya. seperti Kalau itu. saya ya. berbulan-bulan. Oh gitu ya. Kalau kamu bertahun-tahun. Apalagi saya. Gak jadi begitu ya. Oh, iya. Jangan dong, jangan. Kita harus Oke. tetap belajar, Miss. Oke. Ini zaman teknologi. Jangan kamu dong sama. Oke Miss Lia, sekarang kelas 5 ya. Mister juga akan bacakan. Untuk kelas 5 ini yaitu lomba yel-yel kemerdekaan. Bentar, Mister. Oke. Yel-yel itu kayak apa? Mister kasih contoh dulu dong. Yel-yel itu misalkan seperti ini. Ye 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 merdeka. Itu Miss Lia. Juara 1 ya. Saya jangan ikut ya. Iya, sayang saya nggak boleh ikut kemarin itu ya. Nanti posisi Oke, baik anak-anak, Mister Suja akan bacakan juara yel-yel kemerdekaan. Untuk juara 3 diraih oleh Maulana Putra Bintang K dengan total nilai 346. Ya, selamat untuk Maulana. Kemudian juara kedua diraih oleh Natasha Immanuela W dengan total nilai 356. Ya, selamat untuk Natasha. Dan ini juara yang ditunggu-tunggu, yaitu juara pertama dari kelas 5, yaitu diraih oleh Halili Pujianti MN dengan total nilai 358. Selamat ya anak-anak yang sudah meraih juara. Tentunya semuanya itu diraih dengan perjuangan. Betul, kerja keras juga ya. Iya. Nah sekarang yang terakhir nih, kelas terakhir, kelas 4 Mister Sujo. Iya. Kelas 4 itu lombanya membaca puisi. Tapi istimewanya puisi yang dibaca bukan puisinya orang lain, Oh, Mister. hebat sekali ya. Iya, Puisinya siapa Miss Lia? puisi mereka sendiri. Oh, gitu. Jadi mereka ngarang dulu puisinya. Wah, ini ya. Lalu dibacakan dengan segala kreativitas mereka. Gitu. Ya. Ini memerlukan tenaga yang cukup ekstra ya Miss Lia ya. Pikiran juga. Iya, di samping membuat puisi aja sulitnya seperti itu ya. Kalau Mister Sujo diminta bikin puisi kira-kira berapa lama ya Mister ya? Ya kira-kira bisa 1 bulan lebih Miss Lia. Aduh. Bisa-bisa saya nggak ngajar. Hanya gara-gara bikin puisi ya. Wah jangan Mister, kalau gitu jangan bikin puisi deh. Makanya anak-anak ini hebat-hebat semua ini. Iya. Nanti kalau memang Mister Sujo butuh puisi bisa minta tolong anak ya. Oke. Sekarang Miss akan sampaikan dulu peserta atau 3 peserta terbaik untuk membaca puisi ciptaan sendiri. Siap ya teman-teman? Untuk juara ketiga diraih oleh Yohanes Parausia Yenso dengan total nilai 724. Ya, selamat Yenso. And
perolehan nilai 736 diraih oleh siapa ya kira-kira ya? Adeline Gavrila Tamariska. Selamat Adel. Dan yang pertama yang ditunggu-tunggu tentunya Yang pasti deg-degan semua ini. harusnya ada musiknya loh, musiknya aja. Iya, biar lebih semangat ya. Ada musiknya kok ya. Oke. Dengan total nilai 743 diraih oleh Francisca Priscilla Kono. Mister, Iya, sekarang ya. semuanya sudah nih diumumkan. Terus ambil pialanya kapan? Saya boleh ambil sekarang, Mister? Jangan dulu Miss Lia, nanti diberitahukan melalui grup saja ya Miss Lia ya. Nanti ambilnya kapan, diambilnya bagaimana, prosedur pengambilannya bagaimana itu nanti supaya lebih tertib gitu Miss Lia. Oke, berarti nanti disampaikan melalui Ya, grup ya. Atau langsung bisa beri. boleh nanti yang mau tapi boleh mau ikut boleh ya. Kok ini lihat ini di sini di bawah nih Mister. Oh iya ini ya. Betul. Ini dilihat di sini anak-anak. Nanti bagi pemenangnya boleh diambil melalui prosedur yang sudah disediakan. Iya. Oke, Miss Lia. Oke, Miss Saya kira Lia. seperti itu ya Miss Lia ya. Iya, ini Terima pialanya kasih. satu buat saya Mister. Jangan ini tuh Mister untuk saya Mister. Dan Mister. Miss Lia itu memang ingin jadi juara anak. Sujo. Yo, ada apa lagi kok kesini lagi Miss Lia ini? Mister. Saya merasa nggak ikut lomba. Gitu lah. Nah, itu namanya guru yang baik Miss Lia. Terima kasih, Mister. Sudah Karena bisa bukan kembali miliknya ya. harus dikembalikan ya Miss Lia ya. Miss Lia bagus kok anak-anak. Baik ya Miss Lia ya. Cuman gini Mister, saya kok teringat ya sama Iya. anak-anak yang mungkin belum mendapatkan kejuaraan. Iya. Nah, Mister mau kasih motivasi nih untuk anak-anak ya yang belum juara, bukan berarti kalian atau karya kalian itu nggak bagus Iya. atau buruk. Karya kalian tetap the best. Hanya masih perlu berusaha dengan lebih baik lagi. Dan nanti pada kesempatan yang akan datang pasti kalian akan bisa menampilkan yang meraih yang terbaik. Itu ya Mister ya. Untuk yang menang mungkin Mister. Yang menang ya ini sebagai titik awal untuk lebih ditingkatkan lagi Miss Lia, supaya nanti kalau ada lomba-lomba baik itu di sekolah maupun ada lomba antar sekolah, pasti para juara ini mempunyai kesempatan untuk menjadi pemenang lagi Miss Lia. Oke Mister, terima kasih ya. Terima kasih Miss Lia ya. Ya, mari terima kasih Miss Lia. Terima kasih atas semangatnya anak-anak sudah berpartisipasi di dalam mengikuti lomba HUT RI yang ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.